Geostorm, sebuah film keluaran tahun 2017 yang alur ceritanya dilandaskan oleh suatu konsep sederhana. Bagaimana jadinya jika manusia dapat mengendalikan cuaca, mengubah iklim, dan mencegah berbagai jenis bencana alam? Berbagai macam kegiatan manusia, seperti penerbangan dan pelayaran, terhambat saat mengalami kendala cuaca buruk. Kondisi iklim yang ekstrim juga menghalangi kegiatan bercocok tanam. Lebih dari itu, isu global warming sudah lama dibahas karena bahaya potensial yang dibawanya. Sekarang, coba bayangkan sebuah alat yang dapat mengusir semua masalah itu layaknya pawang hujan. Tentunya hal ini dapat membawa berbagai macam keuntungan kepada kehidupan umat manusia, bukan? Halo semua, kembali lagi di Cinetron, seri dari Elektron yang mengupas teknologi-teknologi yang ada di berbagai film. Perkenalkan, saya Amila yang akan menemani teman-teman untuk menelusuri lebih lanjut teknologi pengendalian cuaca di film Geostorm. Yuk langsung saja kita lihat. Dutch Boy, satelit pengendali cuaca yang dapat mengatur suhu, menstabilkan iklim, dan bahkan meredakan badai. Tentu Dutch Boy merupakan aset yang sangat berharga bagi umat manusia. Namun, layaknya sebuah film yang membutuhkan plot menarik, ada saja pihak-pihak yang ingin mengendalikan dan menyalahgunakan satelit pengendali cuaca tersebut. Tentunya untuk agenda jahat sang antagonis. Akan tetapi, dalam konteks kehidupan nyata, apakah hal ini mungkin untuk dilakukan? Lebih dari itu, apakah hal ini baik untuk dilakukan? Pertama-tama, mari kita mulai dari alat yang digunakan untuk mengendalikan cuaca di Geostorm. Satelit. Satelit merupakan alat yang diluncurkan manusia keluar angkasa untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Satelit kemudian akan tetap berada di sana, tepatnya di luar atmosfer bumi. Sambil mengelilingi bumi, satelit akan menjalankan fungsinya seperti menjadi media komunikasi, pengiriman sinyal saluran televisi, dan bahkan sinyal telepon. Satelit juga digunakan sebagai alat navigasi untuk layanan seperti GPS atau Global Positioning System yang mungkin sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, fungsi satelit yang ingin kita telusuri sekarang adalah mengumpulkan informasi terkait cuaca dan iklim di bumi. Satelit sering digunakan untuk melihat cuaca dalam skala besar, memperhatikan bentuk awan, mendeteksi arah angin, dan bahkan mengukur suhu baik di atas maupun di bawah permukaan air. Satelit cuaca ini melakukan hal-hal tersebut menggunakan radiometer, alat yang dapat menerima pancaran radiasi elektromagnetik. Data yang diambil dari satelit cuaca kemudian digunakan untuk memprediksi cuaca yang akan terjadi di bumi. Namun, dapatkah kita menggunakannya untuk mengendalikan cuaca? Sebenarnya, aksi mengendalikan cuaca sudah lama dipraktikkan oleh manusia, walaupun memang tidak seperti pada film Geostorm. Salah satunya adalah sebuah teknik yang dinamakan cloud seeding. Cloud seeding digunakan untuk membantu hujan terjadi. Caranya adalah dengan menaburkan zat-zat seperti silver iodide atau AgI, potassium iodide atau Ki, dan dry ice atau es kering ke awan, baik dari tanah menggunakan generator yang menyebarkannya ke awan, maupun dari udara menggunakan pesawat untuk menyebarkannya dari atas awan. Berkat zat ini, uap air yang ada di udara akan berkumpul dan akhirnya akan terjadi hujan. Akan tetapi, teknik ini hanya dapat mengumpulkan uap air yang sudah ada di suatu tempat, bukan membawanya ke tempat lain. Dengan demikian, di daerah yang gersang dan kering, cloud seeding tidak dapat mendatangkan. Kembali lagi ke satelit cuaca. Jadi, apakah kita bisa menggunakannya untuk mengendalikan cuaca dan iklim seperti satelit Dutch Boy di Geostorm? Jawabannya adalah tidak. Setidaknya tidak untuk waktu dekat. Di film tersebut, kita melihat Dutch Boy menembakkan rudal untuk menghancurkan badai dan menembakkan laser ke bumi. Tindakan-tindakan tersebut malah tidak realistis karena dapat menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Penggunaan satelit untuk mengendalikan cuaca masih terasa sangat jauh. Dan hal ini disebabkan oleh faktor biaya dan metode pengaturan cuaca. Cloud seeding via satelit juga akan sulit dilakukan karena belum ditemukannya cara yang tepat untuk menebarkan dan mengisi ulang zat-zat yang dibutuhkan di luar angkasa. Meskipun demikian, kita tahu tidak ada yang mustahil dicapai oleh teknologi. Menurut Jean-Pierre Wulff dari University of Geneva,
Penggunaan laser untuk mengendalikan cuaca bukanlah hal yang mustahil. Dalam penelitiannya yang berjudul Laser-Based Weather Control, beliau mampu menciptakan awan dan petir dalam skala kecil menggunakan laser. Akan tetapi, terdapat banyak faktor yang menggagalkan proyek-proyek pengendalian cuaca. Pertanyaan-pertanyaan etis seperti, haruskah kita bermain dengan cuaca yang ada di bumi, menjadi salah satu faktor tersebut. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang mencegah masuknya aliran dana. Dalam Geostorm, satelit Dutch Bay pengendali cuaca disalahgunakan oleh pihak antagonis untuk memenangkan permainan politik. Walaupun hal ini jauh dari kenyataan, memang betul ada beberapa hal yang berada di luar kendali manusia. Bagaimana menurut kalian para penonton? Layakkah kita bermain dewa dan mengatur alam? Apakah manfaatnya membenarkan pengambilan resikonya? Bagi yang belum nonton Geostorm, apakah sekarang jadi tertarik menyaksikan filmnya? Sekian dulu Cinetron dari Elektron kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Stay safe teman-teman.